Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmatnya, limpahan rahmatnya, nikmat berupa waktu luang, nikmat berupa kesehatan, nikmat keimanan, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita masih Allah perkenankan untuk bersama-sama menghadiri agenda yang insya Allah bermanfaat ya pada malam Ahad kali ini. Yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah cukup banyak pesertanya, 160 peserta, Masya Allah. Ini dari mana saja nih kalau boleh tahu? Boleh jawab di kolom chat ya, pesertanya dari mana? Gitu. Asalnya dari mana? Oh, dari Cianjur. Dari Bandung, Kak. Oh, dari Bandung, Tangerang, Garut. Dari Riau, Kak. Masya Allah. Jauh-jauh ya? Iya, Pekanbaru, Gresik, Bengkulu, Garut. Terima kasih. Insya Allah ya. Tanjung Balai, Kak. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin salah satu Oke. Alhamdulillah ya, mungkin salah satu hikmah dari adanya pandemi ini kita masih bisa sama-sama bertemu dalam satu forum ya, meskipun dengan raga yang saling berjauhan gitu masalah. Ini ada dari Riau, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, Masya Allah. Itu kalau agendanya offline itu harus memakan waktu dan makan biaya banyak sekali ya. Tapi dengan hikmah adanya pandemi, kita masih bisa bersua meskipun secara daring ya, tanpa tatap muka langsung kayak gitu, dengan lintas pulau bahkan ya. Masya Allah. Oke, ini jauh ya. Ini kalau boleh tahu lagi ya, tahu agenda ini dari mana? Apakah diajak teman atau dari Instagramnya Abalits langsung atau sudah menjadi followers dari Tahfiz Surni sebelumnya gitu? Dari teman, dari IG Abalitsnya, Insya Allah. Oke. Mungkin banyak yang dari Abalits ya, dari Instagramnya Aba ya. Ada yang dari peserta Tahfiz Surni juga, berarti sebelumnya sudah mengikuti agenda Tahfiz Surni ya, yang sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah sama siapa? Saya lupa yang apa influencer juga itu ya. Nah itu. Sebentar. Oke, mungkin ya. Ada yang dari teman, ada yang dari Instagramnya Aba, ada yang dari Instagramnya Tahfiz Surni gitu. Nah, Zahid Samosir ya. Itu. Saya lupa, mau nyebut namanya lupa ya gitu. Maklum ya. Manusia tempat salah dan lupa. Oke. Insya Allah seperti yang teman-teman ketahui bersama, mungkin sudah tahu dari pamfletnya atau dari broadcastnya, kalau dari teman yang mungkin share-sharean WA atau ada di Instagram Abalites dan Instagramnya Tahfiz Surni. Insya Allah malam ini kita akan bersama-sama menuntut ilmu ya, bertolabul ilmi dengan seorang asatid, dengan seorang ustadz kayak gitu, yang insya Allah beliau sudah sangat berpengalaman kayak gitu, expert di bidang menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah ada beberapa tema atau beberapa poin yang insya Allah akan kita gali bersama-sama. Pertama tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kenapa sih kita sebagai seorang Muslim itu harus menjadi seorang penghafal Al-Quran? Apa saja keutamaannya?
apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita menghafal Al-Quran kayak gitu. Terus juga nanti insya Allah akan ada tips dari Aba gitu tentang bagaimana menghafal yang efektif kayak gitu. Jadi kalau di pamfletnya itu ada ya, 10 menit hafal 1 halaman kayak gitu, Masya Allah. Itu kalau itu bisa diamalkan secara benar dan baik kayak gitu, rasanya akan sangat mudah gitu menghafal Al-Quran. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama, ini ya kita buka saja agenda kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Lanjut dengan kita bersama-sama melantunkan Al-Fatihah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semoga dengan sama-sama kita melantunkan Al-Fatihah barusan dapat menambah keberkahan, dapat mengundang rahmat Allah untuk menaungi agenda kita pada malam hari ini gitu. Selanjutnya akan sedikit saya sampaikan terkait ini ya, mungkin adab-adab teman-teman di sini dalam bermajelis ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mungkin seringkali mendapati kajian-kajian online ya gitu. Nah, salah satu adab dalam mengikuti kajian online yaitu teman-teman harapannya bisa menyalakan kamera ya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling bermuajah atau bertatap muka gitu meskipun lewat layar laptop kayak gitu. Dan ini salah satu adab juga biar supaya Ustadz yang nanti Aba Lights ketika nanti memberikan materi, beliau tidak merasa berbicara dengan layar kayak gitu. Kalau teman-teman off cam semua kan nanti yang nampak di layarnya MC maupun layar yang lain kan ya sebatas nama saja, nama dan foto profil. Tapi ketika menyalakan kamera insya Allah akan ada interaksi di situ kayak gitu. Jadi harapannya jika tidak ada kendala koneksi atau kendala dari device-nya atau kendala kondisi itu bisa menyalakan kamera ya. Oke, sudah pada menyalakan kamera. Ini mungkin sebelumnya saya sedikit bacakan juga terkait profilnya dari pemateri kita malam hari ini. Beliau adalah Aba Lights atau nama aslinya Muhammad Labib Fikri ya. Beliau dalam CV-nya memperkenalkan diri sebagai seorang konten kreator dakwah Al-Quran yang mengajak kaum milenials agar bisa kembali kepada Al-Quran. Gitu. Pendidikan beliau dulu pernah mengenyam pendidikan di Ma'had Ali Tahfidzil Quran Baitul Hikmah tahun 2010 sampai 2012 di program perkuliahan setara D3 dan Hifdzul Quran 2 tahun. Terus beliau juga melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir tahun 2012 sampai 2014, program perkuliahan setara S1 dan program dakwah 1 tahun setelah masa perkuliahan. Beliau juga berpengalaman mengelola lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran Dewan Dakwah sampai sekarang gitu. Dengan peserta kurang lebih 1.200 sampai 1.500 orang. Dia juga pernah menjadi dai pedalaman Nusantara dari DDII atau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di salah satu kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Granting, Kecamatan Belakang Padang, Kepulauan Riau. Dia juga konten kreator dakwah Instagram influencer 2 tahun terakhir. Ya sering ini ya, kalau teman-teman follow Instagramnya beliau akan sering upload atau mengunggah konten-konten berkaitan dengan dakwah Al-Quran kayak gitu.
Beliau juga sekarang punya bisnis ya, Brilla Store, bisnis pribadi. Sekarang alhamdulillah punya reseller dan marketer dengan jumlah ratusan, masya Allah ya. Itu mungkin sedikit profil dari Aba Lights. Insya Allah akan membersamai kita di malam minggu ini. Gitu. Oke. Ya, saya juga akan memperkenalkan sedikit terkait tahfiz Jurnai. Ini tahfiz Jurnai adalah kalau teman-teman sudah follow ya akun Instagram yang berisi sharing-sharing tentang Al-Quran. Isinya ada bedah tajwid dan tafsir Al-Quran dari ayat pertama, terus ada motivasi menghafal Al-Quran, ada juga reminder Quran ke depannya. Akan diselenggarakan kajian-kajian online tentang Al-Quran gitu ya. Mungkin sudah jalan 2 kali ya, yang kemarin dengan Bang Zahid Samosir, yang sekarang insya Allah dengan Abah gitu. Insya Allah teman-teman bisa kepoin di Instagramnya @tahfizjourney gitu. Ini adalah akun Instagram terbuka yang siap memfasilitasi kebutuhan teman-teman sekalian di bidang Al-Quran. Jadi apabila teman-teman punya kebutuhan seperti ingin belajar tahsin, ingin punya komunitas menjadi penghafal Al-Quran dan sebagainya, silahkan sampaikan melalui DM Instagram dan chat admin pribadi, yaitu yang ada di grup ya. Teman-teman yang sudah terdaftar di grup diharap berpartisipasi di akun Tahfiz Jurnai juga, karena akun tersebut merupakan akun terbuka yang mengizinkan siapapun untuk berkontribusi. Insya Allah kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti kelompok belajar tajwid dan sebagainya. Untuk itu kami menghimbau pada teman-teman supaya bisa turut aktif meramaikan di Instagram maupun grup yang sudah ada gitu. Oke, atau juga meramaikan di kolom komentar di postingannya Tahfiz Jurnai ya. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Oke, mohon maaf ya kalau sedikit ada suara dari luar, karena ini tempatnya juga agak terbuka di tempat saya. Ada pengajian di tangga gitu. Insya Allah suara saya masih bisa terdengar dengan jelas ya. Oke. Oke. Selanjutnya untuk Abalets, apakah sudah bergabung bersama kita dari panitia? Sudah ya. Mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Allah, Sehat ya Abah ya. alhamdulillah, khair. Aku sehat. Alhamdulillah sehat Abah. Ini saya dengar di tempat Abah lagi ini ya, ada banjir ya Abah ya, dari panitia tadi ya. Nah, maafan ya, agak telat ya acaranya nih. Ya enggak apa-apa Abah, ini belum mulai juga Kak. Ya, semoga banjirnya segera surut dan pokoknya bisa segera dibereskan ya Abah ya. Oke, Abah sudah siap Abah? Saya berpegang. Oke, untuk supaya tidak memperlama acara, untuk Abah waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya. Ya. Kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسوله الكريم. أما بعد, ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Ya, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai hari ini, sampai menit ini juga, bahkan sampai detik ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita ikhwah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ya, termasuk ana dan teman-teman semuanya, asatidzah, baik hufaz, hafizul Quran, hafizatul Quran semuanya untuk bertatap muka ya, bertatap muka dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, terkait nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini ikhwah ya, saya yakin ada beberapa dari kita ya, teman-teman sekalian, ya, ada beberapa dari kita yang ingin sekali memiliki nikmat berupa memiliki hafalan Al-Qur'an yang lancar. Ya, apakah demikian? Ya. Apakah antum termasuk yang menginginkan bahwasanya antum ingin banget memiliki hafalan Al-Qur'an yang lancar? Atau mungkin antum juga punya keinginan, ya, sebuah nikmat yang mana antum ingin istiqomah di dalam belajar Al-Quran, di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya. Atau mungkin ya barangkali ada dari kita yang mungkin saat ini sebagai orang tua menginginkan bahwasanya anak kita ini akan menjadi seorang penghafal Quran. Karena melihat fadilah yang Allah berikan kepada penghafal Quran itu luar biasa indahnya. Ya. Mungkin kita menginginkan nikmat-nikmat tersebut hadir kepada diri kita. Ya, kita pingin banget loh ya, Bah ya. Anak tuh pingin banget mungkin. Anak tuh pingin banget istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Apalagi kalau kita orang tua, ya, kita tuh pingin selaku orang tua anak kita itu istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, itu adalah nikmat-nikmat yang kita inginkan. Ya, benar apa enggak teman-teman? Ya, benar tidak? Saya yakin iya. Saya yakin iya. Kenapa? Karena memang itulah yang ingin kita cita-citakan daripada menghafalkan Al-Quran. Ya, anak ingin mutkin, anak ingin istiqomah dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi ya, terkait cara mendapatkan nikmat ini ada adabnya ikhwah. Ya, ada caranya. Ya, karena yang namanya menghafalkan Quran itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan. Ya. Dalam artian kita butuh progres, kita butuh perjalanan yang panjang supaya kita bisa mendapatkan hafalan yang baik. Nah, dan tentu ketika kita menginginkan hafalan yang baik itu di sana ada adabnya, ada caranya. Ya. Jadi nggak sembarangan. Ya, ketika kita menginginkan ya Allah, saya tuh pengen banget jadi hafid. Mudah-mudahan besok anak jadi hafid ya Allah, besok jadi hafid. Nggak mungkin. Ya, tidak seperti itu cara kerjanya. Ya. Apapun permintaan antum, ya, semuanya itu ada adabnya, ikhwah. Saya akan coba analogikan seperti ini. Ya, dengan sebuah cerita, saya punya teman namanya Pak Eko, ikhwah. Ya, saya punya teman namanya Pak Eko. Nah, kebetulan Pak Eko ini sangat membutuhkan bantuan dari Abah. Karena dalam cerita ini, ikhwah sekalian, Abah ini dikenal sebagai sosok yang kaya raya, kemudian baik hati, dermawan, tidak sombong, dan murah senyum. Murah senyum. Ya. Nah, suatu hari Pak Eko ini butuh sekali kepada Abah. Ya, karena melihat Abah punya potensi nih, ini orang baik nih, orang murah senyum nih. Maka dia
minta tolong pada Abah. So one day doi calling Abah ya, telepon Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabar antum Eko? Kata Abah. Maka jawaban Eko ini, alhamdulillah Bah, baik. Ya. Setelah saya tanya kabar, ternyata Pak Eko ini to the point Eko. Ya, langsung nggak ada basa-basi, dia langsung minta tolong pada Abah. Abah, Ana minta tolong dong sama antum. Ana mau uang 100 juta, nanti saya ambil sore ya. Saya ambil sore boleh nggak? Oh iya ya, karena Pak Eko ini adalah teman baiknya Abah, ya, teman dulu kuliah Abah, dan dia jarang-jarang nelpon Abah gitu ya. Maka Abah iyakan permintaan tersebut. Oh iya, kalau tafadhol, ahlan. Gampang buat saya itu. Kapan mau diambil gitu? Sore Bah, insya Allah saya ambil. Baik, nanti sore diambil ya. Ya. Kemudian Pak Eko menjawab, iya Bah, siap. Lantas telepon itu ditutup ikhwah. Ditutup. Ya. Pertanyaan saya, teman-teman nanti bisa jawab ya di kolom chat. Pertanyaan saya adalah gimana perasaan antum kalau punya teman kayak Pak Eko? Ya. Gimana perasaan antum ikhwah? Ya. Datang cuma ada maunya. Ya. Datang kepada antum cuma ada maunya. Gimana perasaan antum? Monggo ditulis di kolom komentar. Sedih, sebel nih kata Triana. Kesel kata Robiatul Adawiyah. Sakit, sakit. Kecewa, kecewa. Iya. Gemes. Bahkan ada yang gemes juga ya. Kata Mas Saidab. Subhanallah. Tayyib ya. Nah ini kalau misal antum punya teman yang seperti ini, maka antum akan gemes, kecewa, sedih, sebel dan sebagainya. Tetapi karena di sini ya kasusnya adalah Abah dikenal sebagai orang yang baik hati, kaya raya, murah senyum, gitu ya. Maka Abah slow aja, woles gitu istilahnya. Akhirnya benar ya. Kita lanjut kepada cerita. Ada yang gerem juga coba. Sedih banget, iya sama sedih. Baik, ya ala kulli hal kita kembali ke cerita. Nah ternyata sore pun datang ikhwan. Sore pun tiba. Ya, saya tunggu tuh Pak Eko. Ya, dari jam 4 sampai jam 5 kok nggak datang-datang. Sampai maghrib pun nggak datang-datang. Ya. Maka saya punya inisiatif ya sudahlah, mungkin nanti diambilnya mendekati Isya gitu ya. Ternyata mendekati Isya, Pak Eko ini ngubungin Abah. Bah, saya ke sana pada Isya ya. Karena tadi ada kumpul sama teman gitu ya, main futsal. Subhanallah, ikhwah. Ya. Subhanallah ya. Ternyata dia memundurkan janjinya hanya untuk bermain-main dengan temannya futsal. Tapi karena Abah adalah orang yang baik hati, maka Abah iya. Anda sudah Bah, nanti pada Isya ke rumah saya ya, ya kok ya. Akhirnya benarlah pada Isya datang, kemudian datanglah Pak Eko ya di depan rumah Abah. Ya. Ketika datang, ternyata Masya Allah, Eko itu datang dengan keadaan yang tidak ya kurang rapi lah menurut Abah. Ya. Motornya diparkir depan rumah, kemudian Eko ini ya ngetuk pintu Abah itu dengan ketukan yang luar biasa keras. Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Masya Allah, ya. Mungkin itu tetangga bisa dengar tuh ikhwah ya dengan ketukan tadi gitu ya. Tapi karena lagi-lagi Abah adalah orang yang baik hati, ya kaya raya, dermawan, ya tidak sombong dan murah senyum, maka Abah sambut Pak Eko tuh dengan sambutan terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, ahlan Eko, silahkan datang. Abah peluk, ya. Kemudian Abah persilahkan duduk ke tempat yang sudah Abah siapkan dengan persiapan yang maksimal lah, ya. Jadi di kursi yang ada itu, depannya sudah Abah siapkan meja dan banyak makanan-makanan yang mungkin bisa dinikmati oleh Pak Eko tersebut. Ya, mungkin kalau antum masih muda gini ya, yang antum pingin kan paling ya minuman-minuman yang itu ya, apa kayak kopi kenangan, ya kemudian haus dan sebagainya. Nah itu lebih daripada itu gitu ya. Dan makanan-makanan terbaik itu sudah Abah siapkan. Tetapi Masya Allah, tabarakallah ikhwah, apa yang terjadi? Pak Eko itu terus terang, Abah mana uang 100 jutanya? Abah mana uang 100 jutanya coba? Ya. Yang diminta uang 100 jutanya langsung. Ya.
Maka Abah berikan uang 100 jutanya. Nih Pak Eko, tafadhol uangnya. Antum nggak istirahat dulu, nggak santai-santai dulu? Enggak bah, gitu ya. Soalnya habis ini mau langsung meeting sama kawan. Ya, tanpa mengucap terima kasih, Pak Eko ini pamit dan langsung pulang. Ya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pulang. Dapat duit, pulang. Pertanyaan saya lagi adalah, gimana perasaan antum kalau antum punya teman kayak Pak Eko? Nah, gimana? Masih gemes atau tambah gemes ya? Apa pingin apa itu ngulek kalau Tambah gemes. iya, kecewa banget ya, gemes ya, subhanallah. Pingin mukul. Aduh, janganlah. Gak usah dibilang teman, bah. Bodoh amat. Gak punya adab. Tohib. Lah, sabar. Nah, ini bagusnya sabar. Pengen saya tampol. Sehat sekali tampol. Tapi ala kulihal kita kesel ya. Kita kesel, sedih. Pak Eko adalah ujian. Benar ya. Dia adalah ujian yang Allah kirimkan kepada antum. Semisal ada. Semisal ada. Nah, yang ingin Abah tekankan dari kisah ini adalah jangan-jangan potret Pak Eko yang ada dalam cerita ini adalah kita, ya. Jangan-jangan potret Pak Eko itu adalah kita. Kita ingin jadi, ya, ingin banget menjadi penghafal Quran. Kita ingin mungkin, ya. Kita ingin istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Tetapi afwan, ikhtiar antum bagaimana? Ikhtiar antum gimana? Kapan terakhir antum baca Quran dengan nikmat? Ya, kapan terakhir kali kita sholat bisa meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kapan terakhir kali kita doa, ya, dan doa itu sampai kepada hati kita? Ya. Kapan terakhir kali kita mendengar lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hati kita bergetar? Padahal tanda iman seorang baik manakala dibacakan ayat-ayat Quran, hatinya itu bergetar. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita punya kemauan besar, tapi ternyata adab kita belumlah besar. Ini mengerikan, ikhwan. Makanya seringkali, kenapa Abah nggak sering share metode gitu ya. Yang justru Abah share adalah, Abah ingin menyadarkan kepada teman-teman, bahwasanya yang paling penting dalam menghafalkan Quran itu adalah tujuan antum. Niat antum. Before-nya antum itu apa. Itu yang penting gitu ya. Nah, masalah lancar dan tidak lancar itu nanti Allah yang beri. Yang penting ikhtiar antum itu sudah benar, maka nanti Allah akan mudahkan cara antum dalam mendapatkan hafalan Quran tersebut. Ya, ini prolog ikhwah ya. Ini prolog terkait cara mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hafalan Al-Qur'an yang lancar. Dan ini bisa jadi teguran buat kita bersama ya. Kalau Abah mungkin sering diistilahkan dengan tamparan online gitu ya. Abah nampar tapi pakai watch gitu ya. Nah, kali ini pakai video, pakai alat. Nah, ini prolog pertama. Ya, terkait cara mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pelihal karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, maka kita wajib mengucapkan syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga kalinya, Abah ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia ya, dari Tahfidz Journey ya, yang sudah memfasilitasi Abah untuk malam hari ini 1 jam ke depan kita sharing ya seputar menghafalkan Al-Quran dengan judul apa itu, menghafal Quran 10 menit per halaman, kemudian ditambah lagi judulnya menghafal Quran itu selezat coklat ya. Coklat lezat ya. Ya, alhamdulillah menghafal Quran enak, nyaman. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya teman-teman sekalian, yang Abah berharap
antum semuanya kedepannya bisa menjadi pilar-pilar dalam mendakwahkan Al-Quran, baik dari segi manapun ya, dari segi tauhid, fikih, akhlak, hifdzul Quran gitu ya, dan sebagainya. Yang mudah-mudahan antum menjadi bagian daripada orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah, rahmani wa rahmakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi inti, Abah akan menyampaikan beberapa renungan lagi yang mudah-mudahan dengan adanya renungan ini bisa menghantarkan metode yang kita pelajari ini agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Karena jangan sampai kita punya metode tapi ternyata hati kita belum bersih gitu ya. Kita punya cara menghafal Quran banyak gitu ya. Kita mungkin termasuk orang yang mengumpulkan materi menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata masalahnya bukan di metodenya, tapi masalahnya adalah pada diri kita. Nah, kita akan coba gali, kita akan bersihkan permasalahan yang ada pada diri kita, sehingga kita memang bisa menyiapkan diri untuk menggunakan metode tersebut. Gitu ya. Baik. Abah awali dengan sebuah pertanyaan. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih hafalan Al-Quran kita itu tidak melekat kuat di otak? Ya. Nanti teman-teman yang ngerasa boleh bilang, iya ya, saya yes. Mungkin kita ngafal pada subuh ikhwah. Ya, tapi kalau Allah jam 8, jam 10, zuhur itu hafalan Quran kita tuh hilang. Ada yang ngerasa seperti itu. Mungkin dulu ketika ziyadah, ketika proses menambah hafalan, ada kudus, Mas Kudus. Karena dulu Abah juga ngalami ya, sama. Adakah yang seperti itu? Ya bah, aku banget tidur siang bentar langsung hilang. Ya, mungkin ini menjadi masalah kita bersama ya. Ya kita ngafal pagi, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata mungkin jam 10, jam 12 hafalan Al-Quran kita itu hilang. Hafalan Quran kita hilang gitu ya. Padahal ikhwan wa akhwati fillah ya, kita mungkin sudah berusaha maksimal. Ya, kita sudah berusaha maksimal. Dalam artian kita sudah ngikutin loh arahan dari ustadz dan ustadzah yang mengajarkan atau yang membimbing kita dalam menghafal Quran. Ya nggak sih? Gitu ya. Atau mungkin kita juga pernah, kita sudah memanfaatkan dari segi tempat. Ya. Dari segi tempat, kita sudah milih tempat terbaik nih. Karena saya yakin siapa penghafal Quran, dia punya tempat-tempat terbaik untuk menghafalkan Al-Quran. Gitu ya. Kalau Abah sendiri, saya justru Abah lebih nyaman itu ngafal di bawah pohon yang pencahayaannya cukup dan anginnya ya sejuk ya, semilir. Itu tempat terbaik buat Abah menghafal Quran. Dan saya yakin teman-teman punya tempat terbaik, gitu ya. Tapi ternyata ketika kita menggunakan tempat terbaik itu, ya, hafalannya juga tidak melekat kuat. Apa masalahnya? Ya. Atau mungkin kita sudah mencari waktu terbaik nih, ya. Mungkin ba'da subuh atau udah ba'da duha, ya, mungkin pertengahan malam dan sebagainya, kita sudah memilih waktu itu. Tapi qadarullah hafalannya juga kurang maksimal, tidak melekat kuat di otak. Bahkan bagi penghafal Quran yang tidak berada di pesantren, ya, mungkin usahanya adalah mereka sudah mencari guru pembimbing. Ya, sudah mencari guru pembimbing. Ya, kalau di Bekasi atau di Jakarta mungkin sudah biasa ya istilah guru private terkait Al-Quran. Ya, banyak seperti itu. Dan fungsi daripada guru ini adalah untuk membimbing pesertanya ataupun membimbing murid bimbingnya ini menjadi penghafal Quran. Tetapi qadarullah hafalannya juga tidak kunjung lengket gitu ya. Sebenarnya apa masalahnya? Ya. Nah, kali ini Abah akan share ya terkait cara menghafal dengan hasil yang kuat dan melekat di otak. Gimana? Kira-kira antum siap tidak mendapatkan materi ini? Yang siap silahkan angkat tangan. Siap. Siap, Ustaz. Siap, Abah. Ya, Bah. Siap. Ya. Mudah-mudahan siap semuanya ya. Ada 8 yang siap, 9, 10, 11 banget. Siap, Ustadz. Nah, Siap, Ustaz. nah, baik bagi Iya, yang siap, Ustaz. ya. Silahkan simpan Insyaallah semangat siap, antum Ustaz. itu untuk 1 jam ke depan. Baik ya. Silahkan simpan semangat antum selama 1 jam ke depan. Mohon simak materi dengan baik.
terkait cara menghafalkan Al-Quran, metode menghafalkan Al-Quran dengan hasil yang kuat dan melekat, ya, itu ada satu hal yang harus kita antisipasi, waspadai, gitu ya. Ya, Abah sering menyampaikan dalam berbagai acara seminar dan webinar, ya, yang Abah isi beberapa pekan sebelumnya, bahwasannya sebaik apapun metode, ya, sebaik apapun cara menghafalkan Al-Quran, tetapi semisal hati kita, ya, tidak bisa merasakan apa yang kita baca daripada Al-Quran, maka metode dan cara yang kita pelajari itu akan minim manfaat. Ya. Sampai sini paham ya? Saya ulangi, sebaik apapun metode, ya, semisal hati kita itu tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya tilawah Al-Quran, nikmatnya ziyadah hifdzil Quran, nikmatnya murojaah Quran, ya, maka cara ataupun metode yang akan kita pelajari itu minim manfaat. Ya, minim manfaatnya. Paham ya, ya? Ya, sebaik apapun metode, kalau hati kita saat ini tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, maka metode itu minim manfaat. Hati-hati ya, metode itu minim manfaat. Kenapa minim manfaat? Kenapa minim faidah? Ya. Ada faidah, ada manfaat, tapi tidak sempurna. Karena yang namanya ilmu pasti bermanfaat. Gitu. Bisa jadi ilmu itu masuk ke akal, tapi tidak masuk ke hati. Dan itu yang berbahaya. Ya. Karena bisa menjadikan pelakunya ini adalah sombong. Ya. Kenapa minim manfaat? Kenapa minim faidah? Ya. Jangan-jangan ikhwah ya. Jangan-jangan selama kita mempelajari metode tersebut, ada satu sifat yang mencongkol di dalam hati kita. Sifat apakah itu? Ialah al-kibru atau sombong. Ya. Apa ikhwah? Sifat yang namanya sombong, al-kibru. Ya. Dan yang namanya sombong, al-kibr ini, ya, menurut para ulama pengertiannya adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Insyaallah para hufaz sudah hafal pengertian sombong adalah al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu sama saja dengan menolak hidayah. Ya, menolak kebaikan. Menolak nasihat yang datang kepada dia dan meremehkan manusia. Ini sombong, ya. Jadi sombong adalah menolak hidayah, menolak kebaikan, menolak nasihat yang datang kepada dirinya dan meremehkan manusia. Ya, ini adalah sombong, gitu ya. Dan salah satu bentuk sombong, ikhwah, salah 4 saya sebutnya. Salah 4 bentuk sombong yang mungkin terjadi pada kita saat ini adalah munculnya ucapan-ucapan seperti ini. Materi Abah paling gitu-gitu aja. Ya. Materinya Abah paling gitu-gitu saja. Ini namanya sombong, ikhwah. Kenapa? Meremehkan manusia. Meremehkan si pemberi nasihat. Ya. Kemudian contoh ungkapan yang lain adalah paling Abah cuma kopas-kopas materi dari internet. Ya. Paling Abah cuma kopas-kopas materi dari internet. Ini meremehkan ikhwah. Ya. Antum tahu ada guru tapi ada ucapan seperti itu. Ini namanya sombong. Ya. Atau mungkin ada dari sebagian kita yang muncul ungkapan seperti dalam hatinya, emang Abah itu siapa sih? Ya, emang Abah itu siapa sih? Bahkan jujur ikhwah ya, jujur. Dulu sempat ada yang DM Abah gitu. Abah, emang prestasinya antum apa? Masya Allah. Prestasi antum apa dalam hifdzul Quran? Sampai buat konten hifdzul Quran. Ada yang sampai DM seperti itu. Sombong ikhwah. Ya. Dan Abah yakin potret-potret orang seperti ini ya, dia akan mendapatkan azab daripada hifdzul Quran. Karena kenapa? Karena meremehkan manusia. Dan hubungannya adalah ketika manusia berbuat buruk dengan manusia, ya, efeknya adalah dia harus meminta maaf kepada orang yang disakiti. Ya. Selain dia meminta ampun kepada Allah, maka ia harus minta ampun kepada orang yang disakiti. Kalau orang yang disakiti tidak memberikan maaf, apa yang terjadi? Hafalannya tidak berkah. Berbahaya.
Itu ungkapan yang ketiga ya. Dan ungkapan yang keempat adalah abah kayak orang paling pinter aja sih, sok nasihat. Sombong ya, kenapa? Karena meremehkan, ya, meremehkan sang pemberi nasihat. Ya. Nah kali ini abah akan coba sebutkan dua sosok dalam Islam yang mengaplikasikan sifat sombong dan tidak sombong. Ya, dan kisah ini masyhur. Saya yakin teman-teman sudah hafal semua kisahnya. Ya, ada sosok Nabi, ya, yang mana Nabi ini tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau khudu dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, teman-teman tahu ya kisahnya ya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa itu kalau kita coba aplikasikan pada dunia kita hari ini, ikhwah ya, Nabi Musa itu adalah selebgramnya, ya, Bani Israel. Ya, jadi followersnya Nabi Musa itu ya Bani Israel yang condong dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Hatersnya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jadi Fir'aun dan bala tentaranya ini saking tidak sukanya kepada Nabi Musa dan ajarannya, ya mereka mengejar Nabi Musa sampai terhimpit kepada sebuah lautan, Laut Merah. Ya. Dan di saat yang terhimpit ini, Nabi Musa alaihissalam justru meminta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk aku dan para pengikutku, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka mendengar permintaan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawabannya. Ya, apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya? Wa alqi asroka. Ya, wahai Nabi Musa, arahkanlah tongkatmu itu ke arah lautan. Ya, wa alqi asroka. Arahkan tongkatmu itu ke arah lautan. Kira-kira jawaban Allah untuk Nabi Musa ini masuk akal nggak ya? Masuk logika nggak? Ya, minta tolong diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, di depan ada lautan. Dan ketika minta solusi justru dikasihnya ngarahin tongkat ke laut. Gitu ya. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya, Pak. Ya. Kalau orang yang mungkin saat ini ya, yang sudah belajar, mungkin ya Allah, mending engkau kirimkan aja ya kapal, ya. Engkau kirimkan aja pesawat, ya. Engkau pindahkan aja kami langsung ke seberang lautan, gitu ya. Tetapi sikap Nabi Musa alaihissalam apa? Tidak. Nabi Musa mengiyakan. Nabi Musa khudu, patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Masya Allah, miracle, ajaiban. Ya, lautan apa? Terbelah. Yang terbelah laut. Ya. Bukan hafalan Quran yang mungkin antum anggap susah. Tapi yang terbelah laut. Masya Allah. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan sifat sombong. Tidak menolak kebenaran. Tidak menolak hidayah yang datang kepada beliau. Justru beliau mengiyakan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terjadi adalah Allah berikan kemudahan untuk hidupnya, baik kepada beliau dan para pengikutnya. Masya Allah. Ya. Ini terkait potret di saat kita berlaku tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ada sosok Nabi, ya, yang qadarallah wa masya'a fa'al, Allah tampilkan di dalam cerita itu Nabi ini bersifat sombong terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya, kita tahu Nabi Adam alaihi salam dulu tempatnya di mana, ya? Ada yang tahu? Sebelum di bumi, Nabi Adam berada di mana? Oh iya, di surga, jannah, ya, impian kita, ya, tujuan kita. Ya. Nabi Adam alaihissalam bersama keluarganya berada di surga. Tetapi qadarullah, ya, di dalam sirah
disebutkan bahwasanya Nabi Adam justru mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Padahal Nabi Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon dan memakan buah dari pohon tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam menolak hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengikuti ajakan syaitan. Was-was syaitan, ya. Kalau was-wasnya Nabi Adam adalah mendekati pohon, was-wasnya penghafal Quran apa? Di saat ada ilmu yang datang kepada dia, maka ada ucapan-ucapan meremehkan orang yang memberikan nasihat. Ini was-was yang didapat dari penghafal Quran. Kemudian was-was yang lain adalah mungkin menghafal Quran itu mendapatkan was-was, ngapain antum menghafal Quran? Ya. Al-Quran aja ada 30 juz, berat loh. Mending orang lain aja deh. Gitu ya. Ngapain antum pakai metode ini? Metode ini tidak cocok buat antum. Gitu ya. Mending antum belajar aja yang lainnya. Hafal Quran itu membutuhkan waktu yang lama loh. Ya. Ngapain antum terjun di situ? Mending ngikutin passionnya antum aja. Antum suka desain dan lain sebagainya, mending antum ikutin aja. Ini was-was setan, ya, yang mengajak kita supaya kita bersifat sombong daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Nabi Adam. Jadi saat Nabi Adam, ya, bersifat sombong dan justru mengikuti ajakan dari iblis laknatullah alaih, yang terjadi apa? Nabi Adam justru mendapatkan musibah. Ya, apa musibah pertama Nabi Adam? Nabi Adam dikeluarkan dari surga. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah balasan ketika manusia bersifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, efeknya apa? Efeknya adalah ia akan mendapatkan musibah demi musibah terhadap dirinya. Begitu juga antum menghafal Quran, ikhwah, ya. Itu juga anak. Ya, kita semuanya yang menghafalkan Al-Qur'an, ya. Mungkin dari SMP, SMA, bahkan kuliah yang mulai menghafal Quran, kalau ada sifat sombong dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan beberapa musibah yang akan kita alami. Nah, apa saja musibah yang didapatkan oleh penghafal Quran di saat mereka melakukan sifat sombong ini? Yang pertama adalah hafalan Al-Qur'annya tidak akan lancar, ikhwan. Ya, mungkin ngafal pagi, besoknya lupa. Mungkin jam 10 lupa. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi, ikhwan, ya. Kita berbuat sombong, pelaku sombong. Sombongnya apa? Bisa jadi juga kita meremehkan manusia, meremehkan ustadz, ya, meremehkan ustadzah, ya. Baik, sebentar apa? Terima kasih. Jadi krik-krik ya. Oke. Ya, meskipun materinya terjeda ya. Sudah hadir lagi Ustaz. Oh ya. Baik, Afwan, ya. Terkait musibah yang pertama, ya, mungkin bisa jadi hafalan kita tidak akan lancar karena sifat sombong yang ada pada diri kita. Kemudian musibah yang lain adalah tidak terlihat akhlak Quran. Tidak terlihat akhlak Quran. Ya, tidak terlihat akhlak Qurannya.
Kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi ikhwah ya, bisa jadi di saat kita menghafalkan Al-Quran, ya kita sempat loh ada ucapan-ucapan yang tidak enak yang kita tujukan kepada muslim dan muslimah kita. Nah ini salah satu bentuk sombong yang mungkin kita lakukan ketika kita proses menghafalkan Al-Quran. Atau mungkin kita ikut dalam program tahfidz online, gitu ya. Dan kita merasakan ketidaknyamanan, ketidakpuasan dengan muslim dan muslimah kita. Lantas kita mengucapkan sesuatu yang buruk kepada beliau. Ya, kita meremehkan beliau. Maka ini adalah salah satu bentuk sombong yang berakibat adalah hafalan Quran kita tidak lancar. Kemudian bisa jadi justru di saat kita ngafal Quran itu tidak masuk ke dalam diri kita. Ya. Jadi nggak nampak akhlak Qurannya. Dalam artian kita ngafal tapi mohon maaf ya, pakaian kita belum mencerminkan apa yang ada daripada Al-Quran. Ucapan kita, ya, cara ngomong kita, nada kita bicara, kemudian gerak tangan kita, cara menoleh kita. Alhamdulillah akhlaknya kita tidak nampak akhlak Qurani. Dan ini amati banyak sekali. Ya, baik alumni pesantren ya, yang mereka belajar Al-Quran, tetapi kenapa justru akhlaknya tidak muncul? Ya. Nah, salah satunya adalah penyebabnya sombong. Maka ini harus diwanti-wanti oleh teman-teman semuanya. Kita harus menjauhkan diri dari yang namanya sifat sombong. Kemudian efek yang ketiga dari sifat sombong adalah jangan-jangan penghafal Quran itu justru ia demen sekali berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Tadi ada yang sudah nulis ya, yang menjadikan hafalan Quran itu tidak lancar adalah maksiat. Ya, kenapa muncul maksiat? Karena kita melakukan sifat sombong tadi. Akhirnya sombong itu mengakibatkan kita doyan berbuat maksiat. Ya. Bahkan ada yang sempat DM Abah, nggak tahu kenapa ya, saya tuh punya teman penghafal Quran, ya dia tuh pacaran tapi hafalan Qurannya lancar. Nah, hafalan Qurannya lancar tapi doyan maksiat. Kenapa ini? Ya, kenapa bisa terjadi? Menghafal Quran tapi doyan maksiat. Salah satu penyebabnya sombong. Jangan-jangan di saat dia menghafalkan Quran dia meremehkan gurunya. Dia meremehkan musyrifahnya. Dia meremehkan musyrifnya. Dia meremehkan ustadznya. Bahkan wali'adzubillah dia meremehkan ya mudir ataupun mudirahnya. Istidrat siapa? Ya bisa jadi. Ya. Bisa jadi ini istidrat. Dan saya yakin para pelaku maksiat itu walaupun dia hafalannya bagus tapi hafalan Qurannya tidak sampai ke dalam hati. Ngeri ikhwah. Mulutnya komat kamit tapi nggak sampai ke hati. Mungkin cuma sampai tenggorok. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang menghafalkan Quran bisa sampai masuk dalam hati dan amalan. Bahkan lisan dan kemudian kita dakwahkan untuk kita menjadi salah satu para penerus risalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abah yakin saat ini ikhwah ya, kita semuanya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hafalannya itu nggak berkah ya, Mbak? Iya nggak berkah. Ya saya yakin saat ini ya kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Abah coba tanya sama teman-teman semuanya ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, ada nggak sih di antara kalian ya, di antara teman-teman semuanya, ada nggak yang ngerasa saat ini sholatnya hampa? Jawab saja dalam hati ya. Jawab saja dalam hati. Ada nggak sih dari teman-teman yang ngerasa tilawah hariannya itu hampa? Nggak sampai ke hati, nak. Komat kamit aja mulut, tapi nggak sampai ke hati. Ada yang sampai saat ini ngerasa doanya hampa. Habis sholat ya, doa ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diucapkan siap sholat tapi nggak ngerti. Nggak sampai ke hatinya. Rabbighfirli itu apa?
Rabbik firli. Ya Allah ampuni aku. Kalau kita paham artinya. Antum minta ampunan, tapi antum bacanya kayak tidak minta ampunan. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ya. Jangan-jangan ini efek daripada kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat sahabat ya. Semisal hal ini benar-benar terjadi pada kita, jangan-jangan yang bermasalah itu bukan metodenya. Atau mau pakai metode apa saja silahkan. Tapi kalau yang bermasalah adalah hati antum, diri antum, ya. Maka saya katakan di awal, metode itu minim manfaat. Ya, metode itu minim manfaat. Dan justru masalah itu adalah hati antum sendiri, diri antum sendiri, diri kita sendiri. Dan kabar baiknya ikhwah, kabar baiknya, ya, dalam acara malam hari ini, ya, Allah izinkan kita bertatap muka. Pada malam inilah Allah SWT mengutus para malaikatnya, ya, untuk membentangkan sayapnya, meridhoi apa yang kita ucapkan dan kita bahas pada malam hari. Sehingga Abah ingin ngajak teman-teman berdoa, ya. Silahkan teman-teman matikan lampunya, ya. Yuk kita tutup mata ikhwan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, Abah kasih waktu 2 menit ya. Tafadhal dimatikan lampunya. Ya, nggak apa-apa. Saat ada acara, tafadhal live nggak apa-apa. Ya, Abah kasih waktu 2 menit, silahkan dimatikan lampunya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal ikhwan. Udah, Bah. Baik, jazakillah khair. Baik, ya, silahkan angkat kedua tangan antum ikhwan. Ya, kemudian arahkan wajah antum ke bawah sebagai bentuk khudu'nya antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya Allah wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah, ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin ya Allah, kami yakin sebenarnya dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwasanya kami ini adalah hamba-hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami sering berbuat maksiat ya Allah. Hati kami penuh dengan kesombongan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rabbik lana ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Kami bertaubat. Kami tidak ingin melakukan maksiat itu lagi ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin membaca Al-Quran dengan nikmat. Kami ingin membaca Al-Quran itu dengan khudu, dengan perasaan butuh dan tenang ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah dalam berinteraksi lagi dengan nyaman melalui Al-Quran ya Allah. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir hajatana bil Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, lembutkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami ya Allah yang berkaitan dengan Al-Quran. Imma tilawah, baik tilawah ya Allah, baik murajaah, baik ziyadah ataupun amal ya Allah, mudahkan kami ya Allah.
sehingga Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba yang benar-benar takwa kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Tafadhal. Boleh dihidupkan lampunya lagi ya, Pak. Ya, mudah-mudahan dalam acara malam hari ini ya Allah berikan hidayahnya kepada kita sehingga setelah kita mengadakan kegiatan ini kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya tilawah, kemudian kita dijauhkan dari sifat sombong, dan keinginan kita adalah kita bisa mengaplikasikan ilmu yang ada dengan hati yang benar-benar wudu ya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba share terkait 3 cara menghidupkan hati ya supaya kita mendapatkan ketenangan ibadah dan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Tapi pointer saja, teman-teman silahkan catat ya. Adapun penjelasannya nanti teman-teman bisa korelasikan ataupun teman-teman bisa improve ya dengan materi-materi yang sudah teman-teman pelajari. Baik, cara pertama adalah untuk menghidupkan hati ya. Yang pertama hendaknya kita selaku penghafal Quran adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak muncul lagi sikap sombong. Gimana caranya? Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa dan kita butuh ya, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin mungkin, maka minta tolongnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, jangan sampai antum sering curhat kepada manusia tapi lupa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi ya kemudahan kehidupan. Sehingga kewajiban pertama adalah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita hendaknya membuka ganjalan tisu ya. Dalam artian jika kita pernah berbuat salah kepada orang lain maka kita hendaknya meminta maaf ya. Karena takutnya nanti ya, karena dengan kesombongan yang ada, maka justru menjadikan kita mendapatkan musibah demi musibah ke depannya. Kalau misalnya antum ada salah sama orang tua antum, gitu ya, maka segeralah minta maaf kepada orang tua antum. Minta maaf saja, Abi, Umi, maafin aku ya, maafin adik ya, maafin kakak ya. Ya mungkin dalam proses menghafal Quran ini agak ada rasa terpaksa, belum sepenuhnya totalitas untuk Allah, untuk orang tua ya. Maafkan adik ya. Minta maaf saja. Atau mungkin antum ada masalah dengan teman antum, maka ya minta maaf sama teman antum. Ya. Istilah dari membuka ganjalan tisu itu, ibaratkan dengan botol ini ikhwah. Ada botol air minum, ya. Ini semisal botol minum ini tutup pakai tisu, pakai kain. Kira-kira semisal ya, ingin masukkan air ke dalam botol ini, airnya bisa masuk nggak ya? Bisa masuk nggak teman-teman? Coba dijawab. Bisa masuk nggak? Tidak. Tidak. Oh iya, tidak. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ketahan. Nah, semisal antum ingin menghafal Quran, ya. Dan antum lagi ada masalah sama orang, gitu ya. Jadi masalah ini adalah tisunya. Ketika antum menghafal dan antum ada masalah sama orang, hafalan Quran antum nggak masuk. Kenapa? Ganjel. Ya. Caranya gimana biar hafalan Qurannya masuk? Antum buka ganjalan tisunya. Baru antum menghafalkan Quran. Maka masuklah Al-Quran ke dalam botol ini. Gitu ya. Ke dalam diri antum, ke dalam hafalan antum. Sehingga kalau antum ada masalah sama teman antum, sama orang tua antum, sama musyrif antum, sama guru antum, bahkan mudir antum minta maaf. Ya. Kalau gurunya akhwat cium tangan. Akhwat dengan akhwat cium tangan. Ikhwan dengan ikhwan silahkan tafadhol cium tangan. Kalau orang tua peluk orang tua itu. Cium orang tua itu. Ya. Sampai orang tua itu lego. Lego itu apa ya? Lega.
ya ikhlas ya, memaafkan. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang kedua ya. Cara yang pertama adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan cara yang kedua adalah membuka ganjalan tisu minta maaf. Legowo ya Bah. Kemudian yang ketiga adalah meluaskan niat. Meluaskan niat. Dalam artian, mulai saat ini, antum menghafalkan Quran itu bukan untuk diri antum saja. Paham ya? Jadi mulai saat ini, niatkan kepada diri sendiri, bahwasanya antum itu menghafal untuk umat. Antum menghafal Quran itu untuk tetangga antum, untuk orang tua antum, untuk keluarga antum. Ya. Karena seringkali ketika kita meluaskan niat dalam beribadah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kisah tadi, ya. Ketika mendapatkan musibah, diuji, apa doa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Nabi Musa ya meminta tolong kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan untukku dan pengikutku. Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan itu. Laut terbelah. Apalagi hafalan Quran. Ya. Mungkin bisa antum ketika mendapatkan meluaskan niat, mendapatkan maaf, dan antum merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka antum bisa mungkin ya, walaupun metode antum biasa-biasa saja. Baik, ini prolog yang pertama, ya. Ini penghantar kepada materi inti, yaitu menghafalkan Quran 10 menit per halaman. Untuk tanya jawab nanti saja, atau mungkin hari ini tidak ada tanya jawab ya, karena jam 9 Abah harus off karena mau beberes rumah, mohon maaf gitu ya. Kita langsung masuk saja pada materi inti, yaitu praktek menghafalkan Al-Quran 10 menit per halaman. Baik. Sudah siap teman-teman mendapatkan materi ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siap. Insya Allah siap, Ustaz. Ya. Siap, Ustaz. Siap ya. Bismillah. Ya. Dicatat ya. Siap Abah. Dicatat di amal ya. Siap. Jangan sampai nanti metode ini cuma dikoleksi saja. Baik, dalam metode ini ada 4 teknik yang harus antum aplikasikan. Masya Allah. Ternyata menghafal Quran ada tekniknya ya. Tidak sembarangan, ada kita ambil Quran, ngafal, jebret, langsung ngafal. Pelan-pelan bah sambil nulis. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Baik. Tetapi Abah ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya metode menghafalkan Al-Quran 10 menit per halaman ini, metode ini bukan muncul dari Abah ya. Dalam artian Abah bukan penemunya. Ya, Abah hanya penyambung ilmu daripada guru Abah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Jaze, hafizahullah ta'ala. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang tahu ya, ada yang kenal beliau. Ya. Dan Abah sudah izin kepada beliau untuk menyambungkan lidah, menyampaikan materi ini kepada teman-teman yang ingin belajar seputar menghafalkan Al-Quran. Dan ini materi eksklusif, ya. Ini materi eksklusif dalam artian materi ini mahal, dan Abah minta antum penuh perhatian. Penuh perhatian dan penuh amalan. Jangan sampai antum hanya menjadi pengoleksi metode. Itu berbahaya. Afan, siapa nama beliau bah? Namanya Al-Ustadz Ahmad Jaze. Ya. Ustadz Ahmad Jaze. Beliau berada di Bandung. Posisi saat ini. Baik, kita langsung kenalkan saja metode menghafal Quran 10 menit per halaman. Sebenarnya Abah ada slide-nya, tapi mohon maaf Abah tidak bagikan kepada teman-teman karena memang salah satu kan wasiat ya yang beliau minta adalah tolong kalau antum buat slide jangan dibagikan ke orang lain. Ya biarkan teman-teman itu mencatat dan mengupgrade ilmunya. Gitu ya. Baik, kita kenalkan saja. Dalam metode ini ada 4 teknik. Yang pertama, teknik pernafasan. Yang kedua, teknik pemanasan otak. Yang ketiga, teknik membayangkan. Yang keempat adalah teknik fokus. Ya, teknik fokus. Pertama, teknik pernafasan. Kedua, pemanasan otak.
Yang ketiga adalah teknik apa tadi namanya? Teknik membayangkan. Yang keempat adalah teknik fokus. Ya. Teknik yang pertama, ya, teknik pernafasan. Ya. Ternyata ikhwan wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, dengan menggunakan teknik pernafasan sebelum menghafalkan Al-Quran, ya, ternyata ketika kita menggunakan teknik ini akan meningkatkan 3 sampai 5 kali kecepatan di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, 3 sampai 5 kali ya kecepatan dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, di saat antum menggunakan teknik pernafasan, efeknya adalah otak kita itu akan bekerja 3 sampai 5 kali kecepatan dalam menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena udara adalah gizinya otak. Selain air ataupun cairan. Ya. Ya, kalau misal antum ingin hafalnya cepat, maka antum harus menggunakan teknik pernafasan ini. Ya, karena di saat menghafal Quran tidak menggunakan teknik pernafasan, yang terjadi adalah mereka akan merasakan kantuk yang luar biasa. Ya, baru megang Quran, baca tiba-tiba ngantuk. Ada yang kayak gini? Banyak. Saya tahu tuh baru setelah selesai ya khatam Al-Quran dan selesai setoran ya tes hafalan Quran. Ya, jadi setelah Abah menyelesaikan proses menghafal dan setoran, kemudian Abah kerja ya hijrah melanjutkan S1 tadi ya. Setelah S1 Abah sudah tugas di luar di Nusantara, di dalam Nusantara, kemudian Abah kembali lagi ke Bekasi. Nah, Abah baru dapat metode ini. Toyib. Nah, gimana cara menggunakan teknik pernafasannya? Yuk, silahkan dicatat. Caranya adalah yang pertama. Ya. Yang pertama adalah tafadhol menarik nafas dalam melalui hidung. Tarik nafas. Ya. Kemudian tahan nafas tersebut di dalam perut selama 8 detik. Ya. Pertama tarik nafas menggunakan hidung. Kemudian tahan nafas itu 8 detik di dalam perut. Ya. Dan selama 8 detik ini, usahakan ikhwah. Antum manfaatkan waktu 8 detik ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak zikir nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan pernafasannya. Kenapa harus zikir? Kenapa kita sarankan zikir? Biar waktu antum tidak terbuang sia-sia. Itu saja alasannya. Ya. Jadi ketika antum tarik nafas, tahan di perut, ya, hitung 8 kali ketukan, 8 kali hitungan itu 8 detik, ya. Selama 8 detik itu antum gunakan membaca zikrullah. Mungkin bisa tasbih, tahmid, takbir gitu ya. Ala kulli hal selama 8 detik itu antum baca ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 8 detik? Apakah boleh yang lain? Ya enggak apa-apa, silahkan. Ya. Kalau antum kuat sejam enggak apa-apa. Tarik nafas, tahan sejam. Bisa. Bisa, Bah. Apa enggak yakin bisa. Sejam kelamaan ya. 8 detik insya Allah sudah sudah cukup lah. Kemudian kalau sudah 8 detik silahkan keluarkan perlahan melalui mulut. Tahan 8 detik. Subhanallah, 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 keluarkan melalui mulut. 1 jam gimana? 1 jam yang itu meninggal lah. Ya, insya Allah. Baik ya, lakukan 3 kali pengulangan. Ini teknik yang pertama ya, Pak. Baik ya, ini teknik yang pertama. Sesudah 8 detik, lalu keluarkan dari mulut. Benar. Oh iya. Ini teknik yang pertama, teknik pernafasan. Efeknya apa? Efeknya adalah meningkatkan 3 sampai 5 kali ya kecepatan menghafal. Kemudian yang kedua adalah teknik pemanasan otak. Baik. Fungsi pemanasan otak adalah mempersiapkan otak untuk melakukan pekerjaan berat. Kita tahu ya, yang namanya menghafalkan Quran itu adalah pekerjaan berat untuk otak. Karena tingkatannya adalah dia di atas membaca. Ya, antum menghafal. Menghafal itu dalam artian antum harus membaca berulang-ulang, mengingatnya, gitu ya. Maka ini pekerjaan yang berat. Dan sekiranya otak antum, ya,
dipaksa untuk bekerja berat tanpa adanya pemanasan, yang terjadi adalah otak antum akan menolak permintaan tersebut. Efeknya apa? Tiba-tiba ngantuk. Kenapa? Karena nggak ada pemanasannya, ikhwan. Apa ibaratkan sepeda motor. Motor kalau nggak dipanaskan ketika jalan, ketika antum menggunakan perjalanan jauh, yang terjadi apa? Bisa jadi mogok, ikhwan. Ya. Kalau mogoknya di kota enak. Ya. Kalau mogoknya malam-malam, ya, di tempat sepi dan daerah itu banyak begal, apa yang terjadi? Nauzubillah min dzalik, ya. Itu juga otak, ikhwan. Otak kalau mau digunakan untuk menghafalkan Quran, maka panasi dulu. Ya, panasi dulu. Nah, gimana cara pemanasan otak? Nah, caranya yang pertama adalah silahkan teman-teman duduk bersila di salah satu tempat terbaik menghafalkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, murojaah ayat atau surah yang paling mudah buat antum selama 5 menit. Ya. Jadi ketika kita sudah duduk menghadap kiblat, maka kita ya melakukan murojaah 5 menit. Apa yang kita baca terserah, yang memudahkan antum saja. Mau Al-Baqarah, ya. Ayatud Dain, tafadhal, ya. Silahkan, enggak apa-apa. Al-Anfal enggak apa-apa juga. Taubah enggak apa-apa juga. Yunus enggak apa-apa. Yang penting 5 menit. 5 sampai 10 menit ya. Karena yang namanya pemanasan. Anas tafadhal. Halal, enggak apa-apa. Nah, dan yang harus kita catat selama pemanasan otak ini, ya, kita dilarang memegang mushaf ataupun Quran selama proses pemanasan otak. Jadi ketika pemanasan otak ya antum murojaah bil ghaib. Ya kita nggak megang Al-Quran, nggak megang fisik Quran. Kalau Al-Quran di HP ya jangan dipegang juga. Al-Kautsar boleh juga. Jika sudah dilakukan 5 menit, maka ya mulailah proses Ar-Rahman, tafadhal boleh. Tapi ini cara yang kedua, ikhwah, ya. Cara yang kedua. Sudah jam 20.50, 10 menit lagi insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah teknik membayangkan. Kalau untuk belajar bisa pemanasan otak bisa, soalnya kalau belajar juga kerjaan berat ya bisa. Ya. Tapi kita kembali lagi ya, teknik yang ketiga adalah teknik membayangkan. Apa saja yang dibayangkan? Yang dibayangkan adalah bentuk huruf, bentuk kalimatnya yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Contoh, ketika antum membaca Al-Fatihah, ya, ada ayat berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka yang antum lihat, yang antum baca, yang antum bayangkan nanti adalah bentuk tulisan alhamdulillah seperti apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum baca dan antum lihat-lihat, ya, antum amati. Kemudian antum ya coba transfer ke dalam otak, bahwasanya oh bentuk alhamdulillah seperti ini loh. Alif, lam, sukun, ada ha, ada mim, ada dal. Haknya harokatnya fathah, mimnya sukun, dalnya dhammah. Bentuknya seperti ini. Posisinya di sini. Sebelah atas kanan. Kayak tadi hidayat nanti jadinya. Tapi arah metode ini adalah kurang lebih seperti itu juga. Jadi ketika antum menggunakan metode ini, ya antum mengingat-ingat sambil antum nanti membayangkan, maka biidznillah nanti antum akan ingat posisinya, oh ternyata di sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid itu di mana ya? Oh di atas ya. Ya lembar ke-9 awal. Posisinya adalah atas gitu ya. Seperti itu. Nah, teknik membayangkan adalah antum membayangkan ayat ataupun kalimat posisi di manakah awal ayat ini berada gitu ya. Nah, gimana cara membayangkannya? Yang pertama adalah silahkan antum tarik nafas sebelum membaca ayat yang akan dihafalkan. Tarik nafas dulu. Kemudian keluarkan nafas dan bacalah perlahan. Ya, tarik nafas. Kemudian keluarkan. Nah, ketika mengeluarkan ini, ya kita sembari membaca awal ayat yang akan kita hafalkan. Contoh, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu, ikhwah. Ya. Kemudian cara membacanya adalah antum baca dengan tartil.
Jangan tergesa-gesa bacanya, santai saja. Karena yang namanya merekam itu ya tidak menggunakan waktu yang cepat, tapi waktunya ya lumayan panjang. Kemudian yang ketiga adalah lakukan 3 kali pengulangan. Adapun untuk hasil yang maksimal antum bisa melakukan pengulangan itu 6 sampai 10 kali. Gitu ya. Itu adalah cara ataupun teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang terakhir adalah yang namanya teknik fokus. Ya, teknik fokus ini terinspirasi dari cara kerjanya kamera ikhwah. Ya, kalau misal Aba ada apa? Aba ada HP, balik-balik. Ya. Di saat Aba punya HP dan ada kameranya, ya, dan Aba ingin memotret sebuah botol gitu ya. Misal Aba gerakkan HP-nya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Apakah HP ini bisa menangkap gambar botol ini dan mendapatkan hasil yang jernih? Bisa nggak kalau Aba goyang-goyang? Enggak bisa, Abah. Tidak. Nggak bisa ya, nggak akan bisa ya. Kenapa? Karena HP goyang-goyang ya, ngeblur ya jadinya ya. Tetapi beda kasus kalau semisal nih botol Aba taruh, kemudian Aba ambil gambar botol ini menggunakan HP yang ada tripodnya, fokus, berhenti, stop gitu ya. Kemudian Aba nyalakan timer, didiamkan. Kira-kira hasilnya fokus nggak? Jernih nggak? Jernih, Pasti jernih ya. fokus. Nih, Insya Allah jadi. Tergantung Kenapa? Karena fokus. Nah, begitu juga otak kita ikhwah, ya. Di saat mata merekam dengan kualitas fokus yang kuat, maka hasil yang terekam akan bagus dan kuat. Nah, gimana cara fokus menghafal? Yang pertama adalah posisikan Al-Quran itu tepat sejajar di depan wajah. Ya. Kalau misal Al-Quran, ya, atau Al-Quran, ya, maka posisi mushaf adalah seperti ini, ikhwah. Sejajar. Dan buka. Lihat ya. Ini nggak boleh digerak-gerakin. Kenapa? Ngeblur. Ya. Semisal Al-Qurannya besar, kan pegel tuh yang megangnya. Nah, gimana caranya? Antum boleh kok sandarkan Quran ini. Sandarin aja. Yang penting posisinya tetap di depan buka ya, sejajar ya. Nah, kemudian jangan meletakkan Al-Quran di bawah posisi mata. Ini mata kita ya, nak ya. Kemudian Al-Quran di bawah. Dalam proses menghafal, catatan ya, dalam proses menghafal, ya, jangan meletakkan Al-Quran di bawah posisi mata. Kenapa? Karena cara kerja mata ketika memandang ke bawah itu fungsinya adalah untuk merenung. Ya. Hal ini bisa kita dapati. Kenapa kok kita sholat disuruh menghadap ke bawah? Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kita ingat Allah. Kita itu hamba. Kita tidak boleh lihat atas. Atas itu sombong. Maka kita lihatnya ke bawah. Ya. Dan biasanya kalau lihat ke bawah, antum baru baca 5 menit biasanya ngantuk. Ada nggak gitu? Banyak. Ya, baru baca 5 menit, 10 menit tiba-tiba ngantuk. Kemudian yang keempat adalah dilarang menggerak-gerakkan Al-Quran saat melakukan perekaman hafalan Al-Quran. Ya. Tadi ya, teknik fokus ya. Jadi kalau ngafal Quran, ya, artinya jangan goyang-goyang. Ya, lurus saja, fokus di depan mata, insya Allah antum akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Nah, Abah akan coba simpulkan ya terkait dari awal sampai akhir. Di sini ada 9 runtutan. Teman-teman silahkan tulis ya. Kita ada waktu 3 menit setelah ini. Baik, cara yang pertama adalah silahkan antum mencari tempat terbaik versi antum sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Boleh di masjid, ya, boleh di rumah. Dalam artian tempat itu harus suci. Kemudian yang kedua adalah duduk sila menghadap kiblat. Yang ketiga, mengucapkan basmalah sebelum antum menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, lakukan teknik pernafasan sebelum proses menghafalkan Al-Quran.
Ya. Yang keempat, teknik pernafasan sebelum menghafal. Masih ingat ya tekniknya ya tadi gimana ya? Kemudian yang kelima adalah lakukan teknik pemanasan otak kurang lebih 5 menit. Jadi teknik pernafasan dulu yang 3 kali tadi ya, 8 detik 3 kali pengulangan. Kemudian setelah itu baru teknik pemanasan otak, murojaah 5 menit. Kemudian cara yang keenam adalah posisikan mushaf antum sejajar dengan kepala antum. Tadi fokus. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan dan baca ayat yang ingin dihafalkan perlahan sembari mengingat bentuk kalimat dan posisinya. Ya, tarik nafas, ya tarik pernafasan, tapi tidak 3 kali, cukup sekali. Dan ketika mengeluarkan udara dari mulut ini, itu dibarengi dengan ayat yang dibaca. Contoh tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Yang ke-8 adalah ulangi cara nomor 7 dengan 3, 5, 7, atau 10 kali pengulangan. Ya. Lema antum 3 kali membaca, sudah hafal, ya sudah, langsung tutup mata, ya jauhkan mushaf, langsung diingat-ingat. Ya. Alhamdulillah, Abah dulu coba praktekkan. Ternyata biidnillah. Ya, biidnillah dengan izin Allah, itu nggak sampai 10 menit deh. Kayaknya 9 menit itu sudah dapat 1 halaman. Padahal waktu itu tempatnya berjamaah, rame-rame. Tapi ternyata bisa. Kenapa? Ya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita coba lakukan step by step-nya. Nah, nanti antum silahkan praktek. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tutup mata Anda dan cobalah baca ulang dengan mengingat bentuk kalimat yang antum sudah rekam. Ya, kalau sudah baca sekali, tutup mata, 3 kali afwan, tutup mata dan diingat-ingat. Diingat-ingat apa? Tadi itu. Bentuk hurufnya tadi apa ya? Alhamdulillah. Udah sipnya posisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lupa, tarik nafas. Baca lagi. Kalau lupa lagi, diusahakan tarik nafas dulu. Kalau memang benar-benar lupa, boleh buka lagi dan lakukan cara yang ke-8 ya. Ulang cara nomor 7, yaitu tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan dan baca ayat yang ingin dihafalkan. Baik. Nah, itu adalah kesimpulan daripada teknik pernafasan ikhwah. Maaf Abah, saya ketinggalan tadi kecepatan. Baru sampai poin 5. Ya, saya bacakan ulang ya. Yang kelima adalah lakukan teknik pemanasan otak. Yang keenam, posisikan mushaf sejajar dengan kepala antum. Yang ketujuh, tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan dan baca ayat yang ingin dihafalkan perlahan, sembari mengingat bentuk kalimat dan posisinya. Yang kedelapan, ya, ulang cara nomor 7 dengan 3, 5, 7, atau 10 kali pengulangan. Yang terakhir adalah tutup mata antum ketika antum sudah membaca 3 kali, lantas langsung coba diingat ya dengan mengingat-ingat apa yang antum rekam dari apa yang antum baca. Baik ikhwah, ya. Itu yang dapat Abah sampaikan ya. Jazakumullah khairan sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ikhwah ya. Yang paling penting bukan di metode, tapi yang paling penting adalah di sesi awal tadi ya. Bahwasanya kita harus menjauhkan diri dari yang namanya sifat sombong. Baik, itu saja. Ustadz siapa tadi ya pembawa acaranya ya? Ya, Ustaz. Iya, Ustadz. Apa nama antum siapa Ustadz? Saya Zulfikar. Jangan panggil Ustaz. Saya masih mahasiswa, Ustaz. Baik. Ini Afwan anak duduknya kanan kiri kanan kiri. Oh, ya, siap, Ustaz. Saya. Jazakillah khairan Asyukul Abang. Jazakumullah khairan Abah atas materinya. Insya Allah cukup padat ya. Mungkin setelah ini akan ada sesi dokumentasi Abah. Berkenan ya Abah ya? Ada juga. Oke. Panitia siap ya dokumentasi ya? Saya harus gimana nih? Disiapkan posisi terbaik aja Abah. Dan teman-teman yang lain. Gini ya. Bagus kayaknya. Gini apa gini ya?
Gini, Pak. Oh gini. Oke. Ya, panitia bisa ngasih aba-aba atau dari MC aja panitia? Jazakallah khairan yang sudah hadir. Nafa'anallah. Dari MC aja. Oke. Di sini ada 9 slide ya. Mungkin kita bisa untuk tahan gerakan selama 5 detik cukup ya panitia nanti. Nanti saya aba-aba 9 kali ya berarti ya. Oke, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Ini mau semua slide ya. Oke. Slide yang keempat 1, 2, 3. Oke, slide yang kelima 1, 2, 3. 3 slide lagi. Slide ke-6 1, 2, 3. Oke. Yang ke-7 1, 2, 3. Yang ke-8 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya malam hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan, ilmu yang Abah sampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua dan bisa menjadi amal jariah bagi Abah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Jazakallah khair atas doanya. Jazakallah khair, Abah. Baik. Ana izin live ya. Oh ya, silakan Abah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi. Jazakallah khair khasiran. Insyaallah. Yaitu tadi sedikit, bukan sedikit ya, banyak sekali materi yang disampaikan oleh Abah ya. Dari mulai pertama tadi terkait kesombongan, jadi yang pertama kita lakukan ketika menghafal Al-Quran adalah menyingkirkan kesombongan dari dalam hati kita gitu. Karena kesombongan, kalau tadi disampaikan Abah, ini jangan live dulu ya. Ini masih ada beberapa pengumuman dari panitia seperti itu. Ini udah pada live ya. Jangan live dulu. Insya Allah ada beberapa pengumuman dari panitia. Lanjutkan ya. Enggak jadi. Oh ya. Kesombongan bisa mendatangkan musibah itu, terutama bagi para penghafal Al-Quran gitu. Terus tadi sempat juga beliau apa yang harus dilakukan sebelum menghafal Al-Quran, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, membuka ganjalan hati atau meminta maaf kepada mungkin orang-orang yang pernah kita salahi gitu. Dan yang ketiga, ada meluaskan niat. Jadi niat menghafal jangan hanya untuk diri sendiri tapi untuk umat kayak gitu. Dan ada tadi terakhir ada teknik kayak gitu ya, tentang bagaimana menghafal Al-Quran satu halaman 10 menit gitu. Itu selanjutnya ada pengumuman dari panitia ya. Panitia yang bertugas sudah siap untuk menyampaikan pengumuman? Ya, sudah. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada MC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, saya izin off cam ya, karena memang ini kebetulan baterai sedang lowbat juga. Perkenalkan ya teman-teman semuanya, Sobat Tahfiz Journey, saya Alia, di sini sebagai salah satu tim Tahfiz Journey, teman-teman semua. Mohon ini ya, mohon ini sebentar untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait tentang Tahfiz Journey. Nah, teman-teman semua, sebagaimana disampaikan oleh MC gitu ya. Jadi hari ini gitu ada event Quran dan insya Allah ke depannya akan kami rutinkan gitu ya. Jadi teman-teman
harapannya bisa standby terus di grup gitu ya, follow Instagram kita. Kalau teman-teman mau request, mau pematerinya ini dong gitu ya, teman-teman bisa punya request ya, ada misalnya ada ustadz, ustazah atau pemateri yang teman-teman pengen ajakin nih buat bikin event Quran bareng kayak Aba tadi, teman-teman silakan sampaikan kepada panitia ya, bisa lewat DM ke Instagram kami atau chat kayak gitu. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah sebelumnya kami dari Tahfiz Journey itu sudah menyelenggarakan program tahfidz online. Nah, bagi teman-teman yang berminat nih ikut tahfidz online gitu ya, insya Allah akan ada batch 2-nya. Jadi hari ini adalah workshop Al-Quran sekaligus penutupan bagi di sini kayak ada peserta tahfidz online batch pertama. Jadi hari ini program tahfidz online batch pertama resmi ditutup dan insya Allah dalam jangka waktu dekat akan kami rilis program tahfidz online yang batch kedua. Ya pastinya dengan program-program yang lebih fresh, yang lebih seru gitu ya teman-teman. Jadi kami berharap gitu ya kita sama-sama bisa saling mengingatkan kayak kata Abah tadi gitu ya, dengan punya lingkungan yang baik, dengan punya komunitas yang baik. Nah kita bisa menguatkan, bisa mengingatkan untuk menjadi penghafal Al-Quran seperti itu. Jadi stay tune ya teman-teman di Tahfiz Journey. Kemudian di sini ada peserta program tahfidz online gitu ya. Insya Allah hari ini ya barakallah kepada Ibu Juroyah yang mendapatkan tahfidz award ya, karena di program sebelumnya, di program batch pertama, Ibu Juroyah Masya Allah umurnya sudah 60 tahunan tapi masih semangat buat berhak mendapatkan hadiah dari Tahfiz Journey berupa murojaah planner dan kaos dari Tahfiz Journey seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa banget ya join di programnya My Journey. Insya Allah nanti di batch 2 kami sangat-sangat terbuka buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran tahfidz gitu ya, yang sama-sama pengen menghafal Al-Quran insya Allah gitu ya. Ditunggu informasinya. Dan lagi-lagi Tahfiz Journey sendiri merupakan akun Instagram Al-Quran. Teman-teman kalau misalnya yang di sana mau, Kak aku mau request ini dong, tafsir ini gitu ya. Kak aku mau isi suara boleh nggak ya? Boleh banget. Jadi kita sama-sama harapannya ke depannya bisa terjalin ya silaturahimnya, nggak hanya sekedar pas event aja, tapi setelah event ini kita bisa keep kontak satu sama lain ya. Jadi anggap aja kita bukan sebagai panitia yang formal gitu ya, tapi sebagai sahabat ya teman-teman dalam menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, teman-teman semua di sini gitu ya kami menyampaikan jika memang teman-teman berminat untuk mengikuti program-program kami selanjutnya, nanti bisa join gitu ya di program batch 2 yang insya Allah akan kami laksanakan di bulan November seperti itu. Selanjutnya, ya. Iya, ya ini nih apa namanya Ibu Juroyah barakallah ya, iya Ibu Juroyah yang jadi pemenang Tahfiz Award-nya. Kemudian teman-teman karena di sini memang apa namanya kita apa ya saling mensupport satu sama lain. Nanti akan kami share ya akun rekening gitu ya sama apa namanya dompet digital. Mangga teman-teman yang punya apa namanya kelebihan harta atau pengen donasi nih buat pengembangan akun dakwah ini, akun Quran ini, biar kedepannya kita bisa terus ngadain event-event Quran, nanti bisa transfer bebas nominalnya berapapun itu infak terbaik buat dari teman-teman ya. Gitu. Kami bebas nggak akan memaksa sama sekali gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya? Oke. Ya nanti bisa infak apa namanya nominal terbaik menurut teman-teman gitu ya. Nanti akan kami share apa namanya rekeningnya seperti itu. Itu sih mungkin pengumuman sedikit ya dari panitia. Makasih banyak teman-teman sudah join di workshop Quran hari ini. Sampai bertemu di workshop Quran dan event Quran selanjutnya. Kami tunggu kontribusi teman-teman di Tahfiz Journey. Makasih banyak panitia dan makasih banyak buat teman-teman semua. Syukran jazakumullah khairan. Saya kembali kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih panitia sudah menyampaikan pengumumannya. Barakallah kepada Ibu Juroyah ya. Meskipun secara usia sudah nggak lagi muda ya, tapi semangatnya menghafal bahkan melampaui kita yang saya masih 17 tahun ya.
beberapa tahun lalu masih 17 tahun ya, tapi semangatnya Ibu Jirayah ini melampaui semangatnya kita semua dalam menghafal seperti itu. Ini insya Allah jangan live dulu, ada dari panitia juga menyiapkan door prize, silahkan teman-teman mencatat ini ya. Ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan nih. Nanti dari pertanyaan ini ada 3 orang pemenang kayak gitu. Dari yang tercepat menjawab, yang paling banyak menjawab sama yang paling benar kayak gitu. Bisa diingat-ingat pertanyaannya. Nanti akan mendapatkan 50.000 gitu ya untuk 3 orang pemenang. Pertanyaannya itu bisa dicatat ya. Sebutkan nama orang dalam Al-Quran yang disebutkan gitu ya. Siapa nama orang yang disebutkan dalam Al-Quran selain Nabi dan Rasul ya itu. Silahkan jawab sebanyak-banyaknya. Nanti jawabannya bisa dikirim ke nomor WA. Bukan jangan di sini ya. Nanti teman-temannya pada tahu itu ya. Dikirim ke nomor WA 0857 4353 1565 gitu. Saya ulangi nomor WA-nya 0857 4353 1565. Nanti untuk jawabannya bisa dikirimkan ke WA di nomor tersebut. Untuk 3 orang dengan jawaban tercepat, terbanyak dan yang terbenar kayak gitu nanti akan mendapatkan 50.000 ya gitu. Oh ya, saya catat saja nomor WA-nya di room. Sebentar. 0857 4353 1565. Oke. Nah, itu sudah ini sama teman dia. Ya, silahkan teman-teman nanti diramaikan gitu, atau antusias lah menjawab pertanyaannya gitu. Oh ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Nama orang yang disebutkan dalam Al-Quran selain Nabi dan Rasul kayak gitu. Oke. Itu. Kak Afwan Kak ya, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang dimaksudkan di sini yang disebutkan selain Nabi dan Rasul ini, maksudnya orang yang baik gitu ya? Ya, nama orang, nggak harus orang yang baik. Ini satu pertanyaan aja. Oh gitu. Pertanyaan. Nama orang terserah ya, terserah teman-teman mau jawab nama yang baik, mau jawab nama yang buruk ya. Ini malah ada yang jawab di room chat ya. Kalau jawab di room chat nanti teman-teman yang lain tahu jawabannya. Iya, Nggak apa-apa. syukuran. Oke, apaan ya. Oke, mungkin itu sekali lagi itu ya, cukup itu mungkin dari saya. Pengumuman insya Allah akan diumumkan di status di story WA. Jadi nanti nomornya itu yang tadi saya sebutkan atau yang sudah ada di room chat bisa di save kayak gitu. Nanti insya Allah pengumuman akan diumumkan melalui story WA di nomor tersebut kayak gitu. Oke, yang mau live juga sudah silahkan ya, karena agenda sudah mendekati akhir ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada segenap partisipannya, segenap serta teman-teman Sobat Journey yang sudah mau meluangkan waktu untuk hal yang bermanfaat di malam minggu ini ya, ketika banyak orang lain yang mungkin beragenda yang yang sia-sia itu. Kita di sini sama-sama bermuajahah secara online, bertatap muka untuk menuntut ilmu kayak gitu. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga apabila selama saya mendampingi teman-teman selama kegiatan di acara ini ada salah kata ya. Oh iya, sebelumnya ini dari panitia ada yang mau menampilkan video ya. Udah siap belum panitia? Atau nggak diupload? Atau nggak jadi diupload? Bentar. Udah siap. Oke, sudah siap. Nanti silahkan ditonton ya. Ini sebagai ini. Monggo panitia yang bertugas bisa ini. Sudah diizinkan untuk share screen ya panitianya ya. Sebentar.
Oke, ayo. Cek panitia sudah siap? Ayo berangkat. Sebentar menunggu panitia. Atau gimana panitia? Jadi mau share video? Oh ya sudah. Oke, silahkan ditonton ya. Insya Allah tidak lama. Ada satu lagi ya videonya ya. Oke, itu sedikit ini ya, bisa dibilang apa ya. Jadi ada beberapa produk atau merchandise dari Tahfiz Journey, ada Murojaah Planner yang teman-teman butuh, misal butuh apa namanya bantuan atau butuh diingatkan ketika merancang plan atau rencana murojaahnya, hafalannya, itu nanti bisa menggunakan Murojaah Planner dari Tahfiz Journey gitu. Ya, atau ada juga kaos gitu dari Tahfiz Journey. Tadi ada yang nanya info kaos gitu ya. Itu untuk info pemesanan nanti bisa dicek di Instagramnya @tahfizjourney gitu. Atau nanti sama panitia bisa di-share ke ini ya, ke grup peserta ya, panitia ya, terkait itu. Itu mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan segenap panitia. Saya juga mohon maaf secara pribadi dan mewakili panitia mungkin ada salah kata atau salah tingkah ya dalam menemani teman-teman selama di grup maupun di dalam agenda malam hari ini. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Oh ya, tadi untuk info pemesanannya bukan di Tahfiz Jurni tapi di @tahfizgus, nanti bisa di-share panitia di grup peserta aja ya. Oke, mungkin itu karena sudah cukup malam, nah, takutnya mengganggu tetangga gitu ya. Nah, dengan suara saya tutup ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.